Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Abdillah dengan NIM 245311036. Perkenalkan, nama saya Sofia Aulia Rafifa dengan NIM 245331009. Di sini ada pun susunan yang akan kami paparkan. Yang pertama, ada latar belakang dan tujuan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dari tugas kami. Latar belakang dari tugas ini adalah struktur baja banyak digunakan pada bangunan bertingkat, mengingat material baja memiliki kekuatan yang tinggi, ringan, serta proses pemasangan lebih efisien dibandingkan material yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang tepat agar struktur yang dirancang aman, stabil, dan tetap ekonomis. Pada tugas besar ini, kami menggunakan metode Loan and Percentage Vector Design atau RFD dan melakukan pemodelan struktur menggunakan SAP 2000 versi 14.2.2. Selanjutnya, tujuan dari tugas besar ini adalah merencanakan struktur gedung 5 lantai berbahan baja, menganalisis perubahan dan elemen struktur sesuai standar yang berlaku, serta menyusun rencana anggaran biaya RAB dan rencana kerja dan syarat-syarat RKS sebagai bagian dari proses Detail Engineer Design (DED). Demikian penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan. Saya akan menjelaskan data perencanaan gedung. Baik, di Dalam sini ada data perencanaan perencanaan gedung. Dalam perencanaan gedung ini, profil penampang yang digunakan adalah jenis penampang wide flange atau IWF dan king cross. Tabel penampang baja yang digunakan mengacu pada katalog dari tabel PT Garuda. Gedung yang direncanakan merupakan bangunan 5 lantai. Perencanaannya menggunakan metode LRFD dan dianalisis menggunakan software SAP 2000 dengan modulus elastisitas 200.000 MPa. Sistem fondasi dengan fondasi dalam bore pile dengan tumpuan elastis, spring, dan adapun sistem plat lantai, plat beton K300 tebal 120 mm dan 100 mm untuk atap. Mutu baja yang digunakan pada perencanaan gedung ini adalah mutu BJ34 dengan FY 250 MPa dan FU 420 MPa. Selanjutnya ada pembebanan yang digunakan akan dijelaskan oleh teman saya. baik bangunan yang digunakan, pertama ada beban mati DL terdiri dari berat sendiri, struktur termasuk balok, kolom, dan plat lantai. Yang kedua ada beban mati tambahan SDL. Yang pertama ada beban atap sebesar 6 kilogram meter persegi. Yang kedua ada beban lantai sebesar 110 kilogram meter persegi. Terus yang ketiga ada beban hidup atau LL. Yang pertama ada area peredaran bandes tangga sebesar 300 kilogram persegi. Area ruangan kelas dan anak tangga sebesar 250 kilogram meter persegi. Area dak atap sebesar 100 kilogram per meter persegi. Terus ada beban angin ditetapkan sebesar 25 kilogram meter persegi yang bekerja pada arah X dan Y, dan beban gempa ditetapkan sebesar 200 ton atau untuk arah X dan 100 ton untuk arah Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sophie. Selanjutnya ada pemodelan struktur baja. Pada tahap ini, seluruh model gedung 5 lantai telah kami bangun secara detail menggunakan software SAP 2000. Seperti yang bisa dilihat pada visualisasi di layar, struktur utama gedung ini mencakup elemen balok, kolom, dan bracing. Khusus untuk pondasi, kami telah memodelkan bore pile dengan spring support. Penggunaan spring support ini sangat krusial untuk mensimulasikan interaksi antara pondasi dengan tanah agar hasil analisis gaya dalam yang diperoleh lebih non- lebih representatif terhadap kondisi lapangan. Selanjutnya, poin penting yang ingin saya soroti adalah pemilihan sistem bracing. Kami menerapkan sistem double V bracing pada struktur ini. Keputusan menggunakan sistem ini didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan gedung terhadap beban lateral, sehingga gedung tetap kokoh dan stabil saat menerima beban angin maupun gempa. Sebagai landasan utama dalam analisis, kami menggunakan metode LRFD. Metode ini kami pilih untuk memastikan bahwa setiap elemen pada struktur tidak hanya aman tetapi juga efisien sesuai dengan standar perencanaan struktur baja yang berlaku.
Selanjutnya, ada analisis gaya dalam kritis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bagi analisis gaya dalam kritis dalam perencanaan ini, kami menetapkan kombinasi pewarnaan sesuai dengan standar yang berlaku mulai dari combo 1 hingga combo 6. 6D. Hasil dari seluruh kombinasi tersebut kami rangkum dalam satu envelope untuk mencari nilai gaya dalam yang paling menentukan bagi struktur. Selain itu, berdasarkan hasil analisis modal, kami mencatat perilaku struktur sebagai berikut. Yang pertama ada mode 1 bergerak dominan searah sumbu X, mode 2 bergerak dominan searah sumbu Y, mode 3 mengalami fenomena puntir atau torsi struktural. Terakhir, kami telah mengevaluasi deformasi struktur pada visualisasi X, Y, dan Y ke Z yang menunjukkan bahwa simpangan antar tingkat atau drift ratio masih berada di bawah batas izin menurut SNI 1726 2019 sehingga dinyatakan aman. Selanjutnya ada perhitungan dan pencarian rasio yang akan dijelaskan oleh Sophie. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengecekan kekuatan struktur berdasarkan spesifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengecekan kekuatan struktur berdasarkan spesifikasi desain LRFD. Seluruh komponen struktur wajib memenuhi kriteria rasio kapasitas. Berdasarkan hasil analisis SAP 2000, elemen struktur kami yaitu balok induk IWF, dan balok anak, serta kolom king cross seluruhnya berada dalam kondisi aman. Hal ini terindikasi dari model SAP 2000 yang dominan berselimut warna hijau hingga biru dengan efisiensi profil yang berada di kisaran 0,6 hingga 0,85. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil desain. Kesimpulan hasil desain, dimensi elemen aman, kaum King Cross, KK 800 300 1426 hingga KK 600 200 11 17, balok IWF 300 100 dan K-bracing WF 400 200 aman menahan kombinasi gaya aksial lentur BI aksial dan gaya geser. Selanjutnya ada anggaran biaya realistis. RAB total dihitung detail berdasarkan AHSP pekerjaan sipil menghasilkan harga perkiraan sebesar HPS bernilai pembuatan sebesar 25 miliar 671 juta rupiah. AKRKS sebagai panduan spesifikasi teknis administrasi RKS telah tersusun guna menjamin kepatuhan metode pelaksanaan di lapangan standar mutu kawat las baut ikat, fabrikasi, erection, dan pengecatan anti karat. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.